Selamat pagi semua, kembali lagi bersama saya Vincent Madianto. Nah, pada kali kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang tetap setia pada menunggu dan menantikan video-video dari kami selanjutnya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mereview salah satu produk mobil Honda yang sangat digemari oleh setiap kalangan, baik itu dalam kalangan pelajar, kuliah, ataupun guru, bahkan keluarga yang masih keluarga kecil. Nah, produk apa itu? Mari kita lihat video selanjutnya ini. Kita akan mereview salah satu produk yaitu Honda Audio Click On Click Free. Sekarang kita akan mereview salah satu produk mobil Honda yang sangat digemari, yaitu Honda All New Brio. Kita mereview, saya ingin memberitahukan bahwa Honda All Brio memiliki 3 varian, yaitu pertama tipe S dengan transmisi manual, dan SE dengan transmisi CVT dan manual, dan yang ketiga adalah tipe MS dengan transmisi MT dan CVT juga. Nah, kali ini kita akan mereview Honda mobil CVT yang ada di outlet mobil Honda Motor Center. Honda Brio ada lampu halogen dengan adanya lampu garis yang bisa kita hidupkan pada siang hari. Nah, ini tampilan lampunya. Nah, untuk desain bumpernya, desain depan lampu itu mirip dengan mobil Honda sedan yang ada, yaitu Honda Civic, Honda Accord, dan Honda City. Jadi dia garis depannya sejajar. Nah, untuk lampu kabutnya sudah masih gold, lampu halogen ya guys. Lalu di sini ada tambahan chrome, jadi pemisah antara lampu kiri dan lampu kanan ada chrome guard, mist chrome. Jadi kelihatan lebih sporty. Nah, untuk kaca depan kita sudah kaca yang anti UV, jadi sinar panas matahari diserap, jadi tidak terlalu masuk ke dalam ruangan kabin. Nah, lalu kita lanjut lagi ke bagian samping. Nah, untuk bagian samping, mobil Honda Brio Santia CVT dilengkapi dengan ban yang berukuran 175 per 65 ring 14. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, lalu untuk sistem pengeremannya depan sudah menggunakan cakram, dan di belakang masih menggunakan gelombang. Nah, walaupun di belakang masih menggunakan gelombang, kami sudah dilengkapi dengan sistem anti-lock braking system dengan EBD atau Electric Distribution Brake. Lalu ke samping juga ada lampu sen. Dan tampilan samping seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat ke bagian bagasi belakang. Oke, jadi tetap ikuti video ini ya guys. Bagian belakang Honda Brio Santia. Nah, kalau teman-teman lihat nih, tampilannya di sini ada seperti spoiler. Nah, jadi dia melengkung keluar. Nah, terus dilengkapi dengan lampu rem. Nah, terus kita di lampu rem belakang tampilannya seperti ini. Nah, ini lampu remnya di sini.
dan lampu sen dan lampu mundur. Nah, jadi tampilan dari belakang ini sangat keren sekali guys. Dan dibalut dengan logo SCTC dan ada logo Honda Brio Satya. Jadi kalau misalnya di belakang ini, wow, mantap. Jadi kalau misalnya kita bawa terus kita dilihat sama orang dari belakang, itu keren sekali. Motornya ini sangat seksi, jadi lebih enak dilihat lah guys. Jadi kalau misalnya bawa motor ini menambah rasa percaya diri Anda di jalanan. Mari kita selanjutnya ke bagian interior. Nah, sekarang kita akan mereview bagian interior. Nah, kalau Anda melihat nih bagian interior Honda Satya, Honda Brio Satya, tampilannya sudah seperti ini. Nah, jadi untuk taruh barang di sini sangat luas. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka taruh barang nih seperti miniatur atau figur-figur yang lain, bisa taruh di sini. Atau bisa taruh tisu atau dokumen-dokumen, bisa muat banyak. Nah, terus untuk bagian bagasinya juga sangat luas, kotak penyimpanannya nih. Nah, jadi bisa taruh seperti kelengkapan biasa seperti dompet atau segala macam. Nah, oke, terus untuk audionya nih, untuk audio masih double gain yang biasa, tapi tenang, walaupun dia belum touchscreen tapi sudah bisa Bluetooth. Nah, jadi bisa terima panggilan handphone juga dari audio kita. Nah, selain Bluetooth itu bisa juga radio seperti biasa dan aux. Nah, jadi bisa memberi kabel tambahan untuk aux. Nah, kalau misalnya nih teman-teman yang suka audionya yang dimodifikasi, bisa ganti secara tersendiri, bisa tanpa mengubah kedudukan dari rumah audionya karena sudah double gain. Nah, untuk tampilan AC, kita AC udah digital dengan pakai tombol-tombol. Nah, ini untuk tampilan AC-nya. Nah, untuk transmisinya di sini ada transmisi CVT. Nah, dia lurus ya guys, PRNDSL, tampilannya lurus. Nah, terus kita ke steeringnya. Nah, steeringnya nih di sini bisa tilt, jadi bisa naik turun ya guys. Tapi dia belum bisa teleskopik, belum bisa seperti mundur, cuma bisa naik turun. Tapi untuk Anda yang sudah cukup lah, lumayan cukup, jadi lebih nyaman dalam mengendarai. Nah, terus juga lingkaran steeringnya ini lumayan besar, jadi handlingnya enak nih. Nah, terus juga di sini ada audio switch controlling, jadi Anda bisa mengatur volume dan channel serta mode-modenya melalui tangan Anda, jadi nggak perlu ke audionya, cukup di sini aja. Jadi lebih simple. Jadi Anda bisa fokus ke jalan dan mengubah channel atau menaikin volume tanpa menggunakan tangan Anda. Nah, terus di sini juga ada seperti biasa wiper depan belakang, dan di sini ada lampu sen dan lampu utama serta lampu kabutnya. Nah, untuk tampilan metal cluster seperti ini. Nah, jadi kalau untuk Anda nih yang suka yang simple tapi dinamis, nah ini cocok untuk Anda nih. Jadi dari segi pembawaan mobilnya sangat nyaman, terus joknya juga bisa diatur sandarannya, jadi nyaman Anda mengendarai di jalan raya. Nah, untuk joknya semi bucket, jadi dia menyatu antara leher dan bangkunya, jadi dia satu jahitan. Nah, jadi seperti mobil-mobil sport, jok sport, jadi kayak mobil-mobil sport lah, jadi dia bawaannya lebih santai, lebih enak. Nah, untuk kenyamanannya dan keluasannya nggak perlu khawatir, ini cukup luas. Nah, saya kan tinggi besar nih, duduk di sini nggak terlalu sempit, jadi masih ada ruangan untuk kepala dan kaki saya pun tidak mentok. Nah, ini masih setengah-setengah nih ya. Nah, nggak mentok nih, jadi lebih enak. Kita mengendarainya pun lebih fokus ke depan. Nah, jadi nggak terlalu tegak,
enak untuk dibawa di jalan raya. Nah, oke, kita sekarang ke baris kedua untuk kita review dan kita coba nih kelegaan di baris kedua. Oke guys. Nah, sekarang kita dari baris kedua nih. Baris kedua lumayan lega nih guys. Jadi walaupun mobilnya kecil, dari luar kecil tapi lega guys. Nah, ini tinggi saya 186. Nah, pas-pasan. Tapi kalau tinggi saya kan di atas rata-rata nih. Untuk teman-teman yang lain kan cukup muat lah. Terus juga rongga di sini di atas kepala lumayan luas, masih sisa 4 jari. Jadi nggak terlalu sempit. Nah, terus untuk baris kedua juga ada pengaturan sandaran kepalanya bisa diatur ketinggiannya. Nah, jadi bisa santai guys. Nah, ini yang beda dengan mobil-mobil yang lainnya. Jadi kalau mobil yang lain kan di baris kedua tuh kecil terus sempit. Nah, kalau ini bisa sandar malah. Terus juga kaki bisa seperti ini. Cara duduknya seperti ini masih bisa. Jadi kalau misalnya di jalan nggak terlalu tegang bawaannya, jadi santai. Jadi kalau misalnya jalan jauh masih enak guys. Nggak perlu capek duduk seperti ini. Nah, itu untuk baris kedua. Jadi nggak perlu khawatir lah kalau mobil ini nggak muat banyak, nggak muat untuk orang besar. Buktinya masih bisa muat dan masih bisa duduk santai guys, seperti di pantai. Nah, sekarang kita coba ke bagasi. Di bagasi ada apa aja sih? Oke. Nah, untuk bagasi lihat apa aja sih yang ada di bagasi ini, kelegaannya atau gimana sih bentuknya. Nah, jadi kalau untuk bagasi luas di kelasnya, jadi guys bisa bawa koper atau misalnya dapnya nih di supermarket untuk belanja bulanan masih muat. Jadi kalau misalnya guys yang sering beraktivitas olahraga, saya bisa masukin sepatu olahraga di dalam, salah olahraganya bisa dimasukin juga. Nah, terus juga ini bisa dilepaskan kalau misalnya bawa celana panjang, memiliki luas kabin yang cukup luas di segmennya. Jadi nggak perlu khawatir masalah bagasi. Nah, terus untuk ban serap udah gampang guys. Ban serap di baris ke belakang di dalam, jadi bukanya lebih gampang. Jadi jangan khawatir kalau misalnya pemilik mobil Brio untuk kendaraan Anda sehari-hari, mobilnya kecil dan parkiran lebih luas, cukup luas. Jangan khawatir. Nah, tadi kita sudah melihat interior dan eksterior. Sekarang gimana sih cara kita mengetahui mobil ini, mesinnya gimana, teknologinya gimana? Kita sekarang menuju ke ruang mesinnya. Dan review mesinnya itu seperti apa. Nah, untuk mesin Honda Brio Satya ini dibaluti mesin 1,2 dengan horsepower maksimum 90 PS barang mesin 6000 rpm dengan torsinya 110 Nm per 4400 rpm. Nah, untuk mesin Honda Brio Satya ini sudah dibantu memiliki emisi gas buang Euro 4, jadi dia ramah lingkungan. Jadi tak perlu khawatir dengan gas yang merusak lingkungan karena gas buangnya sudah ramah lingkungan. Nah, untuk saat ini juga mobil Honda Brio ini dibaluti mesin CVT. Barusan kali kita sudah mereview dari Honda Brio Satya ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ini mau cari sesuatu yang berbeda yang Anda kendarai, mau mobil kecil tapi nggak terlalu kecil, yang muat banyak nih, terus juga bagasinya luas dan mesinnya besar. Jadi Honda Brio Satya bisa merupakan salah satu opsi Anda dalam memiliki kendaraan. Dan jangan lupa tampilannya yang sangat manis kalau sudah kaya nih.
orang-orang pasti akan melihat mobil Anda dan membuat Anda lebih nyaman dan lebih pede lagi dalam mengendarai kendaraan Anda. Nah, jadi kami tunggu Anda semua yang ingin test drive atau melihat mobil secara langsung. Kami tunggu Anda menghubungi kami di WA kami, di nomor handphone WA kami. Nah, dan kami tunggu juga Anda yang mau test drive. Jadi langsung aja hubungi nomor kami ya guys. Jangan lupa, kami tunggu. Nah, terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini sampai habis, dan kami ucapkan selamat siang, dan jangan lupa mohon bantuannya untuk membangun video kami lebih bagus lagi dengan titik dan saran, dan jangan lupa subscribe ke YouTube kami, dan jangan lupa like serta share video kami. Bye.